gawat nih. Indonesia ditahan imbang oleh bumbu dapur Laos 3-3. Aku bilang nggak seharusnya ya, meskipun ini tim U22, aku bilang dengan mayoritas ya U20, U21 lah, nggak seharusnya memang kita nggak bisa menang lawan Laos. Tapi Yos, menurutmu apa sih yang menyebabkan Laos kemarin bisa mencatatkan sejarah nih? Kali pertama mencetak 3 gol ke gawang kita, dan ini kedua kalinya mereka menahan imbang setelah sebelumnya itu waktu masa kelam ya, tahun 2012 waktu dualisme dulu. Oke, wajar kalau itu kita pahami sebagai sejarah kelam, tapi sekarang di masa yang sedang wangi-wanginya ini sepak bola Indonesia, kita tahan imbang Laos. Menurutmu apa sih yang membuat kita nggak bisa menang dibandingkan kemarin, Yos? Iya, 3-3 ya, bukan hasil yang bagus untuk timnas tentunya, karena memang 1 poin ya otomatis memang ya persaingannya kan jadi kita sedikit agak berat nanti ketika di fase terakhir ya, ketika nanti setelah berjumpa Vietnam, Filipina, hitung-hitungannya kan nanti jadi lebih asik gitu. Tapi ya memang banyak faktor sebenarnya yang mengapa kita bisa kebobolan 3 gol, dan yang menjadi sejarah bagi timnas Laos ya, gol terbanyak setelah tahun 69 gitu. Yang jelas memang kemungkinan kemarin terlihat adalah ini ketika 3 back belakang backline itu apa ya, istilahnya memang area coveringnya itu ya memang betul sebenarnya memang kemarin timnas menerapkan high defensive line gitu ya atas Laos, tetapi ketika mereka mendapatkan counter covering shadow-nya itu, jadi cover markingnya itu belum sepenuhnya turun begitu. Jadi komunikasinya memang masih dalam tahap perkembangan. Sama halnya ketika kita kemarin lihat di timnas senior, saat itu kita jebol juga kan melalui 2 situasi counter gitu ya, itu sama seperti itulah permasalahan di belakang. Kemudian juga ketika timnas berada dalam fase out possession, jadi ketika timnas ini tanpa menguasai bola, sedang tidak dalam possession, itu terlihat ya kemarin ini pergerakan tanpa bola pemain itu memang ya jadinya seperti kurang terstruktur itu pergerakan bola tanpa pemain itu. Maksudnya ketika kita tidak menguasai bola itu kan ada lawan yang bertugas yang mark player satu, kemudian yang satu mancing block press gitu tuh naik, kemudian nanti yang satunya persiapan untuk umpan kombinasi segitiga. Dan hal itu kemarin iya masih belum dilakukan dengan baik. Apalagi ada satu momentum yang cukup menarik itu ketika kemarin Kakang Rudianto ya di back kanan itu ketika mengirim passing ke ke Pratama Arhan ya di sebelah kanan itu tampak sekali ya, Arhan sangat marah gitu. Bahkan Sintayong pun juga ya mungkin dia sampai waduh ini kenapa bisa masih terjadi kesalahan yang sangat fundamental ya, tapi tidak mengapa, karena memang namanya juga proses membangun timnas regenerasi yang baru di kategori usia 22 ini yang memang harus membutuhkan waktu, tetapi pelan-pelan hal itu memang harus diperbaiki oleh Sintayong, mengingat nanti di laga ketiga ini kan lawannya adalah lawan di atas kita, otomatis memang dia tidak memakai kekuatan penuh, tetapi setidaknya kan Vietnam ada rankingnya di atas kita gitu. Alhasil ya memang apalagi kita main away itu tantangan sendiri lagi. Jadi ya memang sangat disayangkan tidak bisa meraih poin, kemudian Marcelino terkena kartu merah, jadi kekuatan kita berkurang. Jadi memang benar-benar nanti di laga lawan Vietnam tanggal 15 nanti ya memang harus betul merotasi dengan kekuatan line up terbaik ya STY supaya tidak kecolongan lagi nanti ketika lawan Vietnam, karena memang selain kita memang bisa menargetkan bisa lolos ke fase semifinal ya tentu kan ada poin yang didapatkan oleh turnamen kali ini karena menghasilkan poin FIBA, jadi sekaligus sekaligus kita target di kompetisi. Ada baiknya ya nanti yang kemarin ya rotasi boleh sih, tetapi memang beberapa pemain yang setidaknya kemarin tidak bermain bagus untuk lawan Vietnam besok harus diturunkan, tidak diturunkan terlebih dahulu, karena memangnya kita memang dari awal melawan Vietnam memang harus benar-benar dengan kekuatan terbaik. Marcelino oke, kalau tidak bisa masih ada Rafael Struijk, masih ada Victor Detan dan lain-lain, Asnawi dan pertambangan. Aku harap nanti ya di laga tanggal 15 nanti benar-benar kita meskipun dengan keadaan saat ini jomplang gitu ya, tetapi
berprogres, timnas yang berprogres itu harus benar-benar ke depannya memang cukup bagus untuk dilakukan. Karena mengingat kemarin kita secara statistik yang memang lebih unggul, tapi memang tidak bisa jadi tolak ukur ya, karena memang lawannya begitu berbeda kualitasnya. Tapi kami, ya masyarakat kita yakin ya bahwa dengan pemain muda ini, Garuda Squad U22 ini pelan-pelan kita berprogres lebih baik lagi lewat turnamen AFF yang dibilang ini nanti ajangnya persiapan untuk SEA Games, kemudian juga untuk AFF 23. Ya tetap semangat dan maju ya timnas Garuda muda kita. Setidaknya aku mencatat beberapa hal. Kenapa kita bisa sampai ditahan imbang, bahkan parahnya kita hampir kebobolan 3 gol melawan Laos. Itu yang pertama adalah memang teknik dasar, kayak kamu sudah bilang ada beberapa kali Kakang Rudianto segala macam, tapi nggak hanya Kakang, ada beberapa kali memang passingnya ini entah itu passing bawah tapi ternyata naik, passing naik kurang ke atas, atau bobot passingnya secara power ya dia tadinya ini passing jarak pendek terlalu pelan, dan kasusnya Kakang kemarin itu kan terlalu pelan, jadi membuat Arhan kesulitan. Jadi Arhan tuh langsung dipres pemain Laos, dan kemudian ya decision making itu, dan terlebih lagi Arkan Fikri ya, aku catat Arkan Fikri dan Raihan Hanan yang kemarin bermain sebagai kombinasi dua gelandang di tengah itu memang sangat tidak berjalan, terutama Arkan Fikri ketika dia diberikan umpan build up dari belakang itu langsung dipres oleh pemain Laos ya. Jadi menurutku itu dari teknik dasar dia, dari scanning dia terhadap pemain Laos ini kurang bagus kemarin, karena dia ketika minta bola itu dia tidak melihat pemain Laos yang ada di belakangnya, dia selalu ada di sejajar dengan pemain Laos. Jadi ketika dia diberikan umpan, entah itu dari Kadek, entah itu dari Kakang ataupun Ferrari, dia langsung mendapatkan pressing bola. Seharusnya kita contoh permainan Tom Haye lah, aku lihat permainan Tom Haye off the ball itu dia selalu mencari ruang di antara dua pemain lawan. Jadi di antara dua pemain lawan, sehingga kalau dari dua pemain lawan ini akan sulit lawan untuk melakukan pressing. Jadi dia bisa berbalik badan untuk memberikan distribusi bola ke depan. Ya itu menurutku itu minusnya Arkan Fikri salah satunya. Ya Arkan Fikri dan Raihan Hanan sih itu kurang bisa memainkan perannya sebagai dua gelandang di pertandingan kemarin. Justru Zanadin Faris yang kemarin kita kritik lumayan oke lah mainnya di babak kedua, tapi ya Zanadin bisa lebih dari itu menurutku. Dan ini mungkin kritik lagi Nisaf berbicara, kita sejauh ini di 2 pertandingan sudah positifnya kita bisa mencetak 4 gol lah, walaupun kita kebobolan 3 gol, tapi dari 4 gol itu semuanya dicetak oleh pemain belakang, 2 dari Ferrari, 1 Kadek Arel, dan 1 dari Asnawi, dan semuanya dari set piece ya, 3 diantaranya dari lemparan Pratama Arhan dan 1 dari sepak pojok. Komentar Musaf soal fakta yang harus kita terima ini, Saf. Travel Street bekerja sendirian menggendong sisi depan, itu membuktikan bahwa pemain-pemain yang bukan merendahkan, pemain yang tidak berkiprah di klub Indonesia itu performanya sejauh di atas. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa pemain yang ada di sisi depan kemarin, Poki Caraka masih belum menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang diharapkan. Prediksi kemarin kan ya antara Arkan Kata atau Caraka yang akan menjadi pendongkrak untuk mencetak gol di Piala AFF. Tapi ya apa yang buat, lagi-lagi mereka belum mampu menunjukkan kualitas sebagai pembobol gawang lawan. Nah, lalu untungnya ada back yang serba berani maju. Nah, mereka inilah yang kebetulan, dalam tanda kutip kebetulan, untuk sementara ini mencetak gol di timnas Indonesia. Nah, ini kan akan menjadi evaluasi bagi seluruh tim, bukan hanya Sinteyong. Bagaimana caranya mencetak gol, bagaimana caranya koordinasi antara satu sama lain di sisi depan. Nah, dengan
peran wingback sebenarnya aku pikir lumayan bagus. Ada Asnawi dengan Pratama Arhan. Ya mereka kan juga termasuk secara langsung termasuk juga ya harus menyerang begitu karena menggunakan skema wingback ya 3-4-3. Nah, untungnya terbantu dengan ini. Lalu ada hal lain yang menurutku membuat sisi depan ini cukup kurang tajam di AFF, yaitu sisi tengah. Ya, tidak seperti waktu kualifikasi lah dan gelandang-gelandangnya top begitu. Nah, bukan termasuk meremehkan. Tapi di sisi tengah, walaupun aku nonton mulai babak 2 semalam, nah, lagi-lagi nyangkut umpannya, gocek-gocek hilang bola. Lalu mau long ball, entah long ball dia mau umpan kemana begitu. Nah, tidak perlu disebut namanya, kita sudah tahu siapa. Nah, lalu kalau misalnya gelandang kurang kreatif begini, apa yang mau diharapkan dari timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol begitu? Kan tidak mungkin pemain depan Indonesia gocek-gocek nggak jelas untuk mencetak gol. Mereka kan perlu supply dari sisi tengah juga begitu. Wingback bekerja cukup bagus, mereka juga tidak egois kali ini ya, dalam tanda kutip tidak egois waktu kualifikasi. Nah, mereka berani membantu sisi serang, walaupun akhirnya ya yang mencetak gol juga back tengah begitu. Untuk Marcelino Ferdinand, dia dimain dari menit awal walaupun kartu merah. Aku pikir dia juga tidak buruk amat begitu. Nah, ini kan membuktikan bahwa pemain-pemain yang berani abroad adalah mereka yang sebenarnya layak untuk dimainkan gitu. Lagi-lagi bukan bermaksud meremehkan, tapi inilah kenyataannya. Kalau pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, lalu Rafael Struijk, ini betul-betul mendongkrak permainan timnas Indonesia di Piala AFF ini. Nah, nanti kan kebetulan waktu lawan Vietnam, itu tanpa peran mereka, aku harap ada penggantinya nanti. Saranku untuk laga berikutnya, sisi depan ini dibenahilah, komposisinya bagaimana, cara menyerangnya bagaimana begitu. Lalu pemain yang mungkin aku harapkan menjadi winger atau mengisi sisi depan, Pratama Arhan mungkin formasi 3-4-3 misalnya bisa menjadi winger kiri begitu ya. Mungkin karena Arhan ini kan kayak kita tahu kapasitasnya, dia lebih bagus menyerang daripada bertahan. Dia seperti ini Robertson di Liverpool ya. Nah, mungkinkah Arhan akan dirotasi lagi untuk laga lawan Vietnam? Aku harap yang terbaik untuk sisi depan Indonesia nanti. Menarik dari ungkapanmu, aku jadi kepikiran sesuatu ini. Jadi aku lihat Sintayong ini membawa, ya kita juga semua juga sudah tahu, membawa tim yang 180 derajat berbeda dengan tim kualifikasi. Ya hanya 4 pemain ya, hanya Asnawi, mungkin Marcelino, Ferrari, dan Rafael. Selebihnya memang baru semua.